Yuk, coba diperhatikan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggal 17 Maret 2024. Kita dalam keadaan downtrend pada lower time frame atau intraday pada pasar BTC.D, disanjung juga dengan segala macam altcoin lainnya, terutama pada pasar meme coin. Kalau kita perhatikan meme coin di sini adalah Floki terendah nomor 1, nomor 2 ya. Ada PP, ada Shiba, Liga dengan lain-lainnya, dengan koin-koin lainnya, tapi salah satu yang berdekatan adalah Floki dan PP. Perlu diingatkan lagi, dalam suatu uptrend pasti adanya correction. Ini adalah impulse move dan dibutuhkan namanya correction move. Seperti ini dalam uptrend, ada correction, uptrend, correction, uptrend, correction, uptrend, correction, uptrend, correction. Is it a correction or not? Akan ada akhir dari suatu tren, ya. Jadi kita dalam keadaan tren terakhir dari pasar dari pasar meme. Terutama saya menggunakan PP USDT sebagai benchmarking dalam meme coin dalam suatu basket. Terutama kenapa PP? Karena kita sudah melihat adanya Floki dan yang lain-lainnya itu diangkat pada tahun yang lalu. Kalau kita lihat, kita bandingkan Shiba dari bottom ke atas, kita memiliki 422. Floki dari bottom sini ke atas kita memiliki 1000, berarti 2 kali lipat daripada Shiba. Dengan PP kita bandingkan, kita memiliki 1131. Jadi Floki dan PP menjadi leading indicator kita dari segala macam meme coin ya. Tapi kalau kita tambahkan WLD USDT, ini juga yang masih yang lebih baru lagi, kita melihat adanya peningkatan hanya 400 dari bottom yang sama lokal daripada kita bandingkan PP dan Floki yang kita garis dari tanggal 1 Februari, dan trennya juga belum berhenti pada Wild. Dalam Wild, Wild ini bukan Wild Insane, adalah WIF USDT. Maaf. WIF USDT belum ada tanda di sini. Saya gunakan chart yang lain, menggunakan KuCoin misal dari tanggal 1 Januari kita bandingkan dari atas sampai ke sini kita memiliki 1831. Ini leading yang lebih tinggi ya. Tapi WIF USDT merupakan meme yang baru, jadi akan sulit kita mendapatkan konsolidasi data yang lebih valid dibandingkan dengan PP dan Floki yang sudah running kurang lebih 1 tahun. Jadi saya menggunakan Floki dan PP menjadi leading indicator kita dalam basket meme. Dan terutama yang kita lihat dari video saya terakhirnya, BTC USDT bisa ditonton di YouTube, sudah diupload, tentang bola correction dari 4 to 5. Kita memiliki rising wedge. Rising wedge adalah pola downtrend, pola yang perlu kita pantau untuk melakukan penjualan. Kalau saya ceritakan dalam bentuk candle, apa yang saya bilang, di sini ada suatu local top atau local area resistance pada all time high yang dibentuk pada tahun 2020. Sebentar, kejauhan kita pakai trend. Oke, 2021 pada bulan November. Dan area itu dihit pada tanggal 6 Maret 2024 kemarin. Level itu terkena pada tanggal 6 ya. Level itu keluar pada tanggal 5. Tanggal 5 dia down ke bawah, berarti ini adalah first sign of sell off. Daerah ini first sign of sell off. Jadi ada penjualan yang terjadi pada area resistance. Pada area resistance terjadi penjualan, harga turun. Oke, saya pengen membicarakan tentang dari segi psychological.
Saat ada psychological seperti ini, orang-orang akan melihat, oke, yang sudah belajar dengan segala macam technical analysis, mereka akan mempelajari kalau ini level adalah level resistance, maka saat harga turun, mereka menjadi tidak yakin terhadap adanya penggerakan ke atas. Akhirnya mereka menunggu konfirmasi yang pasti setelah harga close di atas level all time high. Yang terjadi di sini mereka memiliki sideways beberapa hari di level ini. Dia ada sideways kurang lebih selama 2 hari sebelum dia clear breakout ke atas. Ya, clear breakout ke atas. Pada tanggal ini, MicroStrategy menambahkan 13.000 BTC di all time high-nya. Ya, menambahkan 13.000 BTC. Sekarang kita tinggal Google MicroStrategy Bitcoin holdings. Mikir apa? That brings MicroStrategy total holdings of 205 Bitcoin, which are now worth more than 15 billions as the cryptocurrency continue to hit fresh high. That was 3 days ago. Oke. MicroStrategy memiliki 205.000 Bitcoin. Jadi saat dia menambahkan 13.000 Bitcoin di sini, itu adalah fake top news atau fake good news. Kenapa? Karena dia hanya membeli kurang lebih 5% dari total holdings cryptocurrency mereka. Jadi mereka sudah beli dari tahun-tahun lalu, sudah beli dari 16.000 ya, dari 16.000 ke sini. Ya, mereka memiliki kurang lebih 180.000 cryptocurrency, 1.800 Bitcoin, 180.000 maaf, 180.000 Bitcoin, dan dia saat di atas ini dia membeli lagi 13.000. Jadi hanya beli seperempat kecil aja bukan berarti ini adalah good news. Ini mendorong opini orang-orang membawa kita berpikir kalau misalkan Bitcoin itu dalam keadaan yang sangat bullish. Kenapa? Saat orang-orang membaca MicroStrategy, suatu company yang besar berani membeli cryptocurrency sebanyak itu di atas all time high seperti ini, berarti yang terjadi adalah dia menggiring opini orang-orang kalau misalkan Bitcoin sudah mendapatkan clear bullish signal di atas sini dan harga pump ya. Sebelum harga di sini harga jatuh dan harga terbang karena MicroStrategy melakukan pembelian. MicroStrategy melakukan pembelian di all time high seperti ini dan lihat tren terakhir kali. Di sini ada satu candle yang akhirnya kembali ke atas lagi dan membuat all time high lagi. Dan kalau misalkan ini diperhatikan, ini merupakan pola namanya double top. Sebentar, mana itu? Nah, ini dia. Ini merupakan double top. Walaupun tanpa Anda menganalisa tentang ini adalah rising wedge, saat Anda melihat ada double top seperti ini dan neckline ini di break, berarti kondisi Bitcoin dalam keadaan downtrend, dalam keadaan intraday. Ini di time frame 4 hours, maka kita sudah melihat BTC dalam keadaan genting dalam level-levelnya. Kita yang perhatikan dari segi analisanya juga, yang kita perlu perhatikan juga adalah sentimental yang terjadi pada suatu level. Level tersebut membentuk suatu opini yang awalnya mereka orang-orang takut karena ada penjualan sell off yang tinggi, lalu membuatan harga lanjutan seperti ini. Saat mereka menunggu clear signal dan ditambah lagi MicroStrategy melakukan pembelian ke atas sebesar 13.000 dan hanya 5% dari total holdings mereka, itu membuat fake opinion terhadap masyarakat agar orang-orang merasa sudah yakin bahwa BTC dalam keadaan yang aman untuk dibeli di all time high. Walaupun kita belum melihat adanya berita yang buruk, maksudnya bukan buruk, ini dalam keadaan gini. Kita belum melihat adanya euforia. Saya pun tidak merasa adanya ini merupakan suatu euforia terhadap cryptocurrency market secara keseluruhan, tidak. Ini hanya sebagian kecil dari pullback yang sangat dalam.
sebelum BTC melakukan correction. Ada dua tipe macam correction, ada price correction or time correction. Bisa jadi saling mix antara time correction dan price correction. Time correction membuat orang-orang bosan dengan pergerakan harga kripto yang pergerakan harga, bukan hanya kripto saja, pergerakan harga yang segitu-segitu aja memiliki suatu range yang membuat orang bosan, akhirnya orang itu out from the market, akhirnya mereka membeli suatu aset yang lain. Itu namanya time correction. Ada satu lagi adalah price correction. Price correction, harga kembali ke level-level OB atau order block yang belum terkena sebelumnya atau fresh order block. Akhirnya para market maker bisa membeli. Setelah menjual harga di level atas, mereka bisa membeli pada level harga institusional. Dan level-level tersebut bisa kita deteksi atau setidaknya bisa kita cium di daily atau weekly lebih tepatnya. Di wiki kita melihat ada level pada level 51.000 ya. Atau kita bisa melihat lagi levelnya juga di sini ada level support di 59.000. Yang penting adalah suatu pergerakan harga itu harus respecting the level. Suatu level atau harga akan membentuk suatu wave atau gelombang yang tidak akan di-respect oleh terhadap aturannya. Oke. Misalkan ini adalah suatu uptrend, dari sini uptrend, di sini sudah bikin double top, akhirnya downtrend di sini, akhirnya high terendah masih di sini kan, rendah di sini. Mereka harus retest di sini dulu terlebih dahulu sebelum adanya harga penerusan turunan ke bawah. Bisa saja harga turun langsung seperti ini bisa, tapi itu kan one in a million trade. Which in crypto, it's happen more often than not. Itu yang perlu kita hati-hati dalam BTC atau misalkan dalam suatu cryptocurrency, terutama pada saat BTC seperti ini, yang saya lihat ada perubahan terhadap pergerakan harga market di mana BTC masih harga dalam pergerakan sideways. Di sini kita perlu perlihatkan, di sini masih ada harga BTC dalam kemarin masih level-level ini aja, masih di range-nya di sini, sedangkan cryptocurrency yang lain atau misalkan saya lihat XRP yang koin big market cap masih segitu-segitu aja. Namun kalau misalnya kita perhatikan dengan koin-koin seperti contohnya koin meme tadi yang saya tunjukkan, ini sudah banyak perubahan harga. Nah, dalam 2 hari terakhir sudah ada penurunan sebesar 32%. Orang-orang yang kemarin saat booming, saat bullish terhadap meme coin, akhirnya mereka menghadapi penurunan sebesar 32%. Dan juga bayangkan 32% apabila mereka menggunakan leverage, sekarang mereka sudah liquidated. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk panic? Not at all. Untuk altcoin yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini lagi kembali. Saya akan membahas USDT.D. Di video sebelumnya saya sudah bilang di level ini adalah level profit taking pada para market maker karena secara historical ada datanya. Historically ada datanya terjadi pada 2022, 15 Januari, 11 Februari, dan juga 3 April. Di situ harga tertahan dan belum pernah terjadi tertahanan atau pengetesan level lagi di tahun-tahun lainnya. Dan sekarang barulah pertama kali dia melakukan peritesan pada level itu. Dan juga kita memiliki level-level supply atau level-level resistance yang belum dites oleh USDT.D. Jadi terutama tentulah sekarang USDT.D dalam keadaan uptrend pada intraday. Namun bukan berarti ini akan melanjutkan pergerakan utamanya, harganya akan terus naik. Enggak. Jadi dia akan mencari area resistance yang belum pernah dites sebelumnya. Terutama ini sudah pernah dites. Jadi kemungkinan ini untuk tertahan, kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan level yang belum pernah dites. Seperti contohnya ini. Dan terutama di sini ada gap yang sudah di fill. Di sini gapnya belum pernah di fill dan di sini kita memiliki suatu breakout yang sebelumnya ada daily support resistance level. Di sini juga yang terbentuk oleh level ini.
Dan ini adalah suatu level yang sudah dites dan level ini belum dites sama sekali. Jadi kemungkinan besar level ini adalah level yang akan dites oleh USDT.D. Kalau kita perhatikan levelnya yang akan turun sebesar 22% kenaikannya. Dan ini USDT.D berhubungan dengan chart total secara langsung. Kita perhatikan di sini kita sudah memiliki downtrend yang sangat jelas. Saat harga terbang seperti ini, harga turun seperti ini, dan ini adalah bola continuation. Dan target support kita berada di sini yang pertama kali, dan yang berikutnya ada di level ini juga. Dan kalau kita perhatikan downtrendnya kita bisa mencapai adalah 22% dan menjadi seperti kurang lebih sama pada USDT.D. Level ini sudah pernah dites ya. Kalau kita perhatikan di sini ada week 1, ada week 2, jadi ini ada suatu level support. Namun kemungkinan harga akan meretest di sini. Tapi ingat sekali lagi suatu level akan di respect. Jadi sebelum harga bisa menembus ke sini, mereka harus retest di sini. Karena sebelumnya di sini ada historical buyer pada total. Di sini pun mereka harus mencoba apakah buyer sebelumnya berani untuk membeli kembali cryptocurrency di level tersebut. Kita kembali melihat di daily dan kita melihat ada historical buyer di sini dan di time frame yang lebih besar di sini juga ada historical resistance. Berarti yang sekarang sudah flip. Kalau misalkan dia kembali ke sini dan ini flip, ini menjadi level apa? Support, resistance, flip. Jadi yang sebelumnya resistance, setelah harga retest kembali ke sini, itu menjadi suatu confirmation kalau harga sudah ada penguatan atau buyer sudah menjadi lebih dominan pada level harga tersebut. Itu adalah dari sudut pandang total. Sudut pandang total 3 yang berarti adalah total kripto. Nih yang saya perlu perhatikan, kemarin video saya sudah saya bagikan kalau misalkan level perlu diperhati-hatikan di level resistance yang di sini. Harga hanya berkurang lebih berbeda berapa poin saja sebelum harga membuat pengembalian harga. Hanya 0,53% sebelum harga membuat correction yang cukup kuat di pasar cryptocurrency. Dan saya sudah mulai beraba-aba karena harga sudah mendekati ini, saya melakukan penjualan kripto saya yang lebih agresif dibanding sebelumnya. Saat harga kembali breakout di sini, ini merupakan tanda yang baik, tapi kita memiliki suatu range harga sampai ke sini sebelum harga akan mengalami exhaustion pada pembelian. Karena orang-orang sudah mulai mencari profit, karena sudah mulai di sini orang-orang sudah mulai fearful untuk melakukan pembelian, akhirnya juga mereka tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, siapa yang mau membeli? Karena nggak ada bandar yang mau membeli di harga yang seperti ini, nggak ada. Bandar akan kembali melakukan pembelian di level-level yang sangat menarik, tentunya pada level-level support atau resistance yang telah dibuktikan seperti sebelumnya ada di sini atau one day OB di sini. Itulah level kemungkinan di mana level akan tertahan. Jadi untuk segala macam bentuk harga akan banyak kemungkinan akan turun kurang lebih sebesar 25% di total, yang berarti di mana segala macam cryptocurrency akan mengalami penurunan yang ekstrim, dan ini bukan sekali dua kali dalam historical, jadi nggak sesuatu yang tidak mungkin. Yang perlu kita perhatikan seperti di sini, harga sudah katanya naik dan dia turun sebesar 29%. Dan di sini harga sudah mulai naik di 13 ini karena Covid sebesar 66%. Di sini dia turun sebesar 45%, di sini dia turun sebesar ini 60%. Kita perhatikan kalau kita mencari sesuatu pullback dalam keadaan uptrend. Seperti ini dia mulai uptrend pada 7 September 17, dia ada penurunan sebesar 47%. Di sini ada penurunan sebesar 42%. Jadi harga segitu penurunan sebesar 25% bukan merupakan sesuatu yang perlu kita takuti. Atau kita harus mulai perhatikan adalah kita harus ready USDT untuk melakukan pembelian lanjut. Karena ini adalah suatu yang baik kalau kita memiliki USDT untuk melakukan pembelian. Namun kalau kita nggak megang USDT, tentu ini merupakan suatu tantangan yang berat. Karena kita harus menahan holding kita yang sudah cukup dalam, dan saya juga tidak menyarankan, ini bukanlah financial advice untuk melakukan suatu tindakan
Jadi enggak. Jadi yang bisa saya bilang adalah level sekarang akan adanya pelemahan, itu sesuai analisa saya. Kanan dan satu video 2 hari yang lalu saya record. Berarti 2 hari yang lalu sekarang adalah Saturday, berarti 2 hari yang lalu adalah Thursday. Tentunya pada level top yang di sini. Dan yang saya ingin harapkan adalah saat level sudah terjadi seperti ini dan tidak menghimbau video yang saya berikan, jadi adalah tenang dan kita lihat level-level support berikutnya. Yang seperti historically kemarin, kita dalam Friday, baru aja kemarin, harga tertahan di sini. Kemungkinan harga retest di sini, dia tidak berhasil menahan, ternyata seller masih lebih kuat. Di sini kita ada historically support di level-level ini untuk total. Jadi kemungkinan dia akan break di sini karena ini suatu equal low yang sudah retest berkali-kali dan level ini akan di break dan kita akan mengenai level yang di sini sebelum kita mengalami penguatan lanjutan. Kalau saya lihat dari 4 hour di sini ini merupakan correction ya. Jadi setelah di sini saya tidak mengharapkan harga akan correction langsung ke atas, enggak. Jadi penguatan setidaknya dia akan kembali ke sini sebelum ada pengecekan apakah dia akan return di atas level ini. Nah, dari sinilah baru kita melihat day intraday-nya yang lebih kecil seperti contohnya 15 menit atau di 30 menit pergerakan harganya akan seperti apa nanti di level-level tersebut. Yang tentunya dalam 4 hour kita masih melihat moving average yang sangat baik dan sebelum ada historical dia harga breakdown seperti ini dan harga kembali melonjak tinggi dan tidak ada salahnya kalau misalkan harga sekarang dia pergi di level di bawah ini dan ini merupakan level support juga. Ya, kalau misalkan level ini tidak berhasil tertahan, maka dia akan mencoba level lagi yang lebih bawah dan ini adalah suatu level yang paling rendah dan kemungkinan inilah baru di mana harga akan melanjutkan pergerakan ke atas pada intraday. Jadi ada pergerakan turunan sebesar 25% di level tersebut. Ya, jadinya bersabar saja pada chart yang sekarang. Kalau misalkan sudah beli dan emang punya target long term, sekarang waktunya holiday. Karena kemarin sudah dibilang untuk take out sebagian mata uang yang untuk bertahan 1 bulan 2 bulan itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah. The decision is yours. Pilihan di tangan Anda. Jadi lebih baiknya yang perlu kita perhatikan sekarang adalah opportunity di balik penurunan harga yang akan cukup kencang seperti ini. Sekarang skenarionya kemungkinan kalau misalkan pada equal low di sini dia tertahan dan ada penguatan, kita bisa looking opportunity untuk buy di level ini. Ya, kalau kita mulai berubah pola pikirnya sebagai pembeli, saat di sini kita akan mungkin ada area buying yang cukup terbukti pernah ada historical buyer ya di sini. Kita bisa melakukan pembelian dan kita mulai looking for strength di time frame yang lebih rendah. Atau semisalnya level ini di break, kita bisa melihat adanya pembelian di sini. Itu nanti aja kita bisa pantau. Kalau misalnya sekarang saya pantau agak sulit karena penggerakannya lagi ekstrim penurunan. Jadi saya nggak bisa bilang sesuatu yang baik untuk kripto. Yang tentunya level yang baik untuk melakukan pembelian adalah di saat harga sudah mulai masuk ke dalam zona-zona seperti ini. Zona ini berikutnya. Dan garis hijau ini tentunya 534 nanti. Itu masih cukup jauh ya. Karena historical ini dalam keadaan yang baik. Kalau bisa kita tarik Fibonacci juga menggunakan Fibonacci retracement. Kita masuk ke level 6 di sini. Jadi cukup jauh. 3038 bisa tertahan di level ini juga. Ada confluence-nya. Ada confluence semua. Sedangkan yang di sini nggak ada confluence. Jadi ini cukup lemah untuk menjadikan alasan kita untuk melakukan pembelian. Kalau misalkan di sini kita ada confluence terhadap 038 level Fibonacci-nya, di level 05 juga di sini ada Fibonacci tapi nggak ada confluence terhadap apa-apa. Di level 0618 ada confluence terhadap
week ini dan merupakan level suatu level support dan bisa tertahan, dan juga 0,786 ada confluence terhadap one day OB dan level 1 ada di sini tentunya. Dan kalau misalkan dia melakukan correction atau misalkan turning point ada satu di sini, kita menghadapi sesuatu penurunan yang sangat ekstrim dan merubah yang awalnya bullish menjadi bearish, tentunya dia akan mengenakan level di bawah 0,411 dan wipe out segala macam bentuk bullish, dan barulah di sini kita menghadapi suatu uh, buying opportunity yang sangat besar, namun kemungkinan kita semua tidak akan selamat kalau harga kembali ke level tersebut. Ini untuk jangka panjangnya, outlook panjangnya seperti ini, namun untuk sekarang intraday yang kita perlu perhatikan ada level-level biru di sini ya. Oke. Untuk BTC kita kembali lagi BTC USDT. Level yang perlu kita perhatikan adalah 59.726. Kalau misalkan ini break, level berikut yang kita perlu perhatikan adalah level 51 hingga 53.000. Kalau ini break juga, kita akan perhatikan di level 48 menjadi buying area kita. Setelah itu saya nggak yakin kalau misalkan harga akan pergi lebih jauh. Kalau misalkan emang harga akan pergi lebih jauh, setidaknya yang paling lowest point adalah 43.000. Setelah itu levelnya sudah pernah di field, di sini one day OB-nya nggak di field, namun ada one day gap yang sudah di field, jadi saya rasa itu sudah aman. Level sininya SR flip-nya di sini juga belum pernah di retest, jadi kemungkinan levelnya akan dites. Pada daily-nya juga di sini juga belum di retest, adalah level 51.300. Jadi kemungkinan disitulah levelnya yang akan dites, adalah yang terbesar kemungkinannya bagi saya adalah 51.366 di sini. Jadinya kemungkinan besar kita akan menghadapi downtrend yang cukup dalam ke level 53.000, karena kita akan wipe out segala macam bentuk bullish yang terjadi di sini, dan akhirnya harga kembali di sini, orang berubah menjadi bearish, dan setelah orang selama menjadi bearish, kita akan menghadapi tentunya time correction. Setelah time correction barulah altcoin bermasuk-masuk beriang-riang gembira menjadi yang hijau-hijau. Itu kalau misalkan harga penurunan lanjut di level ini. Jadi kita punya 3 skenario dari segala macam yang telah saya bilang. Sekarang cryptocurrency menghadapi penurunan yang lebih dalam lagi, atau BTC bertahan di sini ya. Skenario pertama, harga BTC turun lanjutan yang menghadapi berarti price correction, atau harga Bitcoin tetap berada di level ini untuk menjadikan time correction, lalu altcoin barulah running. Yang kedua, kita memiliki correction yang sangat dalam, berarti bukan price correction atau time correction lagi, namun adalah wipe out skenario, yang dimana dia akan sangat agresif dan mengenai level-level di sini yang belum pernah dilakukan untuk BTC USDT. Namun yang saya perhatikan setelah terjadinya pada masuk CME dan masuknya ETF, akan sangat tentunya lebih diawasi oleh SEC. Jadinya pergerakan seperti itu tentunya mungkin akan lebih sulit terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk tentunya hanya yang berlaku pada BTC. Karena baru BTC saja yang sudah diakui sebagai aset ETF. Oke. Yang jadi itu skenario yang kedua, wipe out semuanya. Dan yang ketiga adalah kita tertahan di sini. Ini adalah skenario bullishnya, adalah kita tertahan di sini. Yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita lihat daily-nya, di sini ada bottom ya. Kalau kita perhatikan di sini adalah correction bottom. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 correction, dan kita sudah melihat adanya top di sini, dan kita kembali bottom. Di sini ada penguatan, harga correction, dan di sini. Dan di sini merupakan menjadi level apa? Level buying kita untuk QM kita, untuk BTC. Jadi merupakan level buying kita ada di QM ini. Namun tentunya di time frame yang lebih besar pada seperti 4 hour kita memiliki adanya suatu pelemahan ya, jadinya perlu diperhati-hatikan.
karena sekarang harga berada di moving average 60 dan juga moving average 20, dan kita tertahan hanya di moving average 90. Jadi pada time frame 4 hour kita berada di harga terendah di level di level 90 moving average. Pada daily kita tertahan pada moving average 20. Jadi harga masih di atas level harga 20 moving average. Dalam 20 hari terakhir kita masih berada di level harga yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia mau harganya diskon, saat harga diskon berarti kita akan kembali ke level 56 di sini ya. Jadi suatu wicks yang akan menutupi level tersebut. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. BTC sudah, USDT sudah, basket, meme sudah. Yang perlu diperhatikan, kita punya pendatang baru yaitu adalah BOME USDT. BOME USDT saya punya perhatian yang cukup besar pada koin ini. Kita memiliki 2 hari, sudah 3 hari. Hari ini hari ketiga yang sudah bergerak dari level 0043. Oh, di sini salah ini HTX harga terendahnya nggak kayak gitu. Sebentar. Oke, ternyata justru lebih kecil lagi. Ada 440 before the number. Jadi 0005 is coming from somewhere around like this. This is the floor number. Sampai ke sini udah 34.000. But it's okay. Yang perlu kita perhatikan adalah sekarang dia sudah ada di 3 million USD, dan berapa jam yang lalu kita memiliki volumenya masih sangat rendah. Volumenya masih ada di sekitaran 1,5 billion pada jam 9 malam. Dan dalam 6 jam kita sudah double dari level tersebut. Dan ini baru saja listed di Binance. Jadi kalau misalkan dalam keadaan suatu pasar yang fearful seperti ini, kemungkinan dia akan menjadi suatu hal yang bisa good return. Karena apa? Karena yang kita lihat adalah seperti PIP dan Floki seperti ini, dan mereka sudah dalam keadaan yang cukup menakutkan dalam penurunan seperti 32% seperti ini ya. Seperti 31% dan juga pergerakan seperti PP yang melakukan 33% seperti ini, tentunya orang akan merasa adanya ketakutan pada market BOME USDT, atau juga orang-orang tentunya masuk ke dalam telah terjebak pada aset yang lainnya. Jadi nggak banyak orang yang memegang liquid aset. Yang dimaksud liquid asset adalah USDT, di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki BOME. Dan yang kita perhatikan, BOME telah melakukan pergerakan dalam waktu tadi saya beli di 0013 berarti di sini kurang lebih, berarti di sini nggak muncul sih BOME USDT di itu, nggak ada chartnya. BOME coba kita perhatikan di HTX yang udah lebih lama. Oke, di sini ya, ada di sini levelnya. BOME berada di sini pada jam 4 sore. Jam 4 sore terjadinya saya melakukan pembelian di sini, dan harga pergi ke atas sebesar 100%, dan sekarang harga ada di 40% di atasnya. Tentunya kemungkinan banyak orang yang merasa harganya sudah terbang tinggi, jadi orang nggak banyak yang berani beli. Namun sebetulnya yang sedang terjadi sekarang, building movement dari volumenya yang sangat gila-gilaan sudah mencapai 3 miliar USD. Jadi sangat gila untuk suatu meme baru yang baru listing selama 3 hari mendapatkan sebegini banyak trading volume. Jadi something is going on in the market for this coin.
Jadi perlu kita perhatikan nih, dan kita berada di moving average. Dalam moving average 15, kita memiliki moving average harga termurah di floor harga moving average sebanyak 15 kali 90. Berarti kalau saya menggunakan kalkulator, 15 kali 90 berarti 1350 dibagi 60, berarti kita waktu 1350 dibagi 60, berarti dalam 22 jam terakhir kita berada di harga terendah, atau berarti dalam satu hari terakhir, kurang lebih dalam satu hari terakhir kita berada di harga terendah, baru saja kita harga terendah. Oke, jadi kalau misalkan untuk melakukan pembelian sekarang BOME saat video ini dibuat, yang tentunya pasti tidak akan ditonton pada waktu yang tepat atau bahkan tidak ditonton, ini merupakan aset yang cukup baik untuk dilakukan pembelian. Oke, next berikutnya kita bandingkan dengan pasar BTC. BTC menjadi yang saat ini kita sudah tahu dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan terakhir BTC dalam keadaan uptrend. Dan sejak bulan Oktober USDT.D dominansinya sedang keadaan plummeting atau turun terus. Jadi yang kita perlu bandingkan adalah kita sudah tahu BTC strength-nya sedang kuat. Yang kita ingin bandingkan apakah altcoin itu lebih kuat dari BTC atau tidak. Jadi kita nggak perlu sebenarnya kita pelajari chart USDT-nya. Yang perlu kita pelajari terutama yang utama adalah yang kita pelajari adalah BTC-nya terlebih dahulu. Pair tersebut melawan BTC. Seperti ACA, BTC seperti ini. ACA/BTC. Jadi kalau kita jual Bitcoin, jadi chart ini kalau harga naik, si ACA harganya naik. Dan dia lebih baik daripada Bitcoin. Yang kita ingin lihat adalah pergerakan dalam hariannya. Dalam hariannya, dia moving average-nya sudah lebih baik daripada Bitcoin. Jadi daripada Anda holding Bitcoin, lebih baik Anda holding ACA. Logikanya adalah sesimpel itu. Jadi ngapain kita holding BTC kalau misalkan bisa holding ACA, si koin yang kita nggak tahu ini. Namun moving average secara selama dia dalam waktu 20 hari terakhir, atau kita tarik dari paling bawah secara moving average, dalam 141 hari ini ACA terbukti lebih kuat daripada Bitcoin. Dan kalau misalkan kita lihat ACA USDT, tanpa kita analisa, ACA USDT adalah aset yang lebih kuat daripada Bitcoin itu sendiri dari sejak 11 Juni 2023. Yaitu saat altcoin lainnya bergerak dari bulan September, dia sudah running dari bottomnya dulu dari bulan 11 Juni. Dan sudah bergerak sebesar 555. Apakah itu sangat sesuatu yang baik atau enggak? Tentu ini bukan sesuatu yang sangat terbaik di market. Ini nggak terbaik. Tentunya nggak terbaik. Saat kita lihat front seperti ini lebih baik untuk di front Bitcoin, lebih mantap lagi daripada si ACA BTC. Si PA BTC lebih jelek. Makanya waktu itu saya bilang, saya ingin beli HiFi dan front untuk jangka panjang karena inilah alasannya. Karena saat dari sini 21 Juni terbottom, dia sudah lihat test pump dia kembali turun lagi buat body di sini. Oke, mungkin lembah pertahanan di sini. Test pump yang lebih kecil dari skala yang lebih kecil, dia retest ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Liquidity stop hunting di sini. Stop hunting dan level support di sini. Akhirnya yang terjadi adalah dia kembali mengkuat. Kalau kita bandingkan dengan USDT-nya, sudah pasti dia akan lebih kuat dibandingkan oleh BTC. Dan sudah ada pergerakan kurang lebih 363%. Saya pun nggak masuk di bottom sini, nggak. Masuknya setelah adanya test pump di sini, dia ada penguatan di sini yang lebih, di sininya sudah break
ya, level high swing low-nya sudah di break, sudah buat high, dia di sini lagi bikin break lagi di garis biru ini, dia kembali ada pretestan, barulah saya melakukan pembelian. Pengennya begitu, tapi enggak. Ternyata nggak jadi, saya beli di sini. Dan saya melihat fluktuatifnya sangat besar. Kalau misalkan saya pakai stop loss di sini, akan rugi. Karena pergerakannya yang cukup agresif di level-level bawahnya, masih di pergerakannya ada di supportnya masih harus ada di bawah moving average 90. Itu supportnya. Untuk stop lossnya masih harus ada di bawah moving average 90 sebelum kita benar-benar kuat. Akhirnya setelah dia breakout dan mulai parabolik seperti ini, sudah mulai parabolik, akhirnya ya sudah. Di sini kita sudah mulai adjusting stop lossnya, sudah bisa. Misalkan seperti ini ada gap 1 2, ini ada gap di sini, ya ini sudah naik lagi. Di sini ada gap, ya di sini pakai stop loss terbaru adalah 151 untuk front. Oke, itu dia, hanya sebatas patah dua kata, 1000 kata. Yang perlu kita perhatikan adalah Pax BTG ini masih jelek. Ini Prom sudah baik. TRX masih sangat jelek. Ini nggak perlu nih dipegang nih, TRX Tron ini nggak perlu dipegang, ini jelek. SSV ini baru saja melakukan perbuatan yang cukup menarik SSV, makanya saya tadi melakukan pembelian. Hari ini saya melakukan pembelian. Karena kenapa? Kita sudah kembali ada di atas level ini. Kemarin sudah di retest sekali, test pump pertama kali, return lagi to base. Ini sudah menjadi suatu base dan kemarin sudah terbang ke atas breakout dari downtrendnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di daily-nya juga, kita sudah ada di time frame 1 hour di sini bottom, nuansanya sudah masuk lagi ke sini. Kalau misalkan kita lihat SSV USDT juga ada di daily-nya, kita perhatikan ada lembah di sini dan dia sudah breakout ke atas, ada di area trend line support di situ. Dan sekarang bottomnya di sini, kemungkinan dia pun akan retest di level ini kalau misalkan dia break ke bawah lagi. Namun kalau misalkan good skenario-nya dia tertahan di sini sudah di bottom, berarti kita berada di level buying lagi di bawah ini, merupakan suatu diskon yang sangat baik di level harga ini. Tapi ingat, kembali lagi tadi ke skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 pada BTC. Itu yang saya tunggu terlebih dahulu sebelum saya memiliki landasan pasti atau keyakinan untuk membeli cryptocurrency lebih banyak. Jadi untuk sekarang hanya tes pembelian di BOME, ini yang saya fokus. BOME USDT, karena saya ada keyakinan di situ kalau misalkan drop ya udah berarti analisa saya salah, and let's forget about it. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, kalau misalkan kita ingin pasang mata bearish terhadap ini, kita memiliki penggerakan sudah bergerak sebesar, kalau misalkan saya beli dari pre-buying ya, dari sebelum beli, misalkan dari sini HTX sudah bergerak 5.000, it's good enough, I'm gonna sell it. Tapi volume says something else. Sekarang udah di 32, ada penurunan volume, jadi kemungkinan sudah ada mulai sell off dari market maker ya, sudah mulai penjualan. Who knows, something. Kalau misalkan hoki ya kita dapat uang, tapi kalau misalkan enggak juga kan kita punya hitungan sendiri bagaimana yang baiknya dalam membeli suatu aset. Oke, thank you very much for watching or not watching. Yang penting hati-hati dalam cryptocurrency dalam 1 minggu 2 minggu ini sebelum halving, dan tentunya 1 minggu 2 minggu setelah halving tentu harus berhati-hati. Kripto baru BTC terutama akan pumping kurang lebih 1 bulan setelah dia halving. Secara historikal seperti itu. 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah dia akan ngumpulin nyawa dulu. Oke? Oke, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.